Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu 5 kebijakan Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang ramai dan jadi pro dan kontra publik. Jakarta, CNN Indonesia. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belakangan terus menjadi sorotan karena sejumlah kebijakannya yang mengundang banyak pro dan kontra dari masyarakat. Pria yang akrab disebut dengan demo itu sering mengambil keputusan yang dinilai tak biasa dan cenderung frontal. Berikut cnnindonesia.com telah merangkum daftar kebijakan Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang menarik perhatian. 1. Jam malam untuk anak siswa. Deddy Mulyadi diterapkan pada jam malam bagi pelajar di wilayah Jawa Barat dari tingkat dasar hingga menengah. Pemberlakuan jam malam itu tertuang dalam surat edaran gubernur dengan nomor 51/PA.03/Disdik Strip soal penerapan jam malam bagi peserta didik untuk mewujudkan generasi Pancawaluya Jabar Istimewa yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2025. Melalui surat edaran itu, Deddy Mulyadi bermula aktivitas pelajar di luar rumah pada malam hari, yakni mulai pukul 21 hingga 4 waktu Indonesia Barat. Namun ada yang menyampaikan yaitu dalam kondisi darurat atau bencana, sedang bersama orang tua atau wali, atau mengikuti kegiatan termasuk keagamaan dan sosial yang diketahui oleh orang tua dan wali. 2. Studi wisata larang. Deddy Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok pada hari pertama kerja sebagai gubernur. Ia dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 lalu. Pencopotan itu bertalian dengan larangan study tour bagi murid di Jawa Barat. Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA 6 Depok karena dia melewati surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi, kata Deddy di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis tanggal 20 Februari. 3. Larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Deddy Mulyadi juga mengeluarkan larangan pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa. Larangan ini tertuang dalam surat edaran Disdik Jabar nomor 6685-PW.01-Sekre. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam itu sering membebani orang tua dan tidak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau. Ia bahkan sempat terlibat dengan seorang siswi yang bertekad untuk melarang perpisahan di unggahan akun YouTube pribadinya. Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan indah itu saat proses belajar 3 tahun, ujarnya dalam akun YouTube pribadinya. 4. Kirim dalam tanda petik anak nakal ke barak militer. Deddy menerapkan kebijakan pengiriman siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer untuk mengikuti pelatihan kedisiplinan yang dimulai sejak Jumat tanggal 2 Mei lalu. Program ini menyasar siswa yang terlibat tawuran, permainan kecanduan, hingga mengkonsumsi minuman keras. Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan menghadapi murid-muridnya, ujar Deddy Mulyadi di Kompleks Parlemen Selasa tanggal 29 April. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari pegiat HAM. Imparsial menyebut langkah tersebut menyoroti fungsi TNI dan berpotensi membahayakan anak-anak yang seharusnya dilindungi dari kekerasan. Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya, kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro juga berpendapat bahwa pelibatan TNI untuk mendidik anak bukanlah kewenangan institusi militer. Tak hanya siswa, ke depan Deddy Mulyadi juga berencana menerapkan program serupa untuk orang dewasa yang dianggap kurang disiplin. Mereka akan diarahkan pada pelatihan kerja di sektor pertanian, perikanan, dan proyek pembangunan daerah. 5. Syarat vasektomi untuk bansos. Deddy Mulyadi juga turut mengusulkan program keluarga berencana sebagai syarat utama dalam pemberian bantuan sosial. Ia menekankan bahwa laki-laki pun harus berperan dalam pengendalian kelahiran, salah satunya melalui vasektomi. Jangan berbanding reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi sebab
Nu bekian mah salah kina harus laki. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti banyak masalah, misalnya lupa minum pilnya atau lainnya, kata Deddy Mulyadi di Bandung hari Senin tanggal 28 April. Ia menyebut keluarga miskin seharusnya tidak terus-menerus dibantu tanpa ada upaya pengendalian kelahiran. Menurutnya, bantuan seperti beasiswa, sambungan listrik, hingga bantuan rumah tidak layak huni akan disalurkan dengan syarat partisipasi aktif dalam program keluarga berencana. Beraya untuk topik 5 kebijakan Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang menuai ramai jadi pro dan kontra publik. Cukupkan sampai di sini. Mohon pamit. Seperti biasa sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.